Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan tanpa kekurangan sedikit apapun. Dan kita selalu berdoa agar sepanjang umur kita mendapat berkah, selalu optimis bahwa kita bisa lebih baik di hari-hari berikutnya. Teman-teman semua, video kali ini sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya, yang mana video sebelumnya saya mengulas tentang proses dan pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur yang ada di IKN. Tapi video kali ini kita flashback kembali membicarakan tentang konsep pembangunan IKN. Apapun penilaian terhadap apa yang saya sampaikan dalam video kali ini, saya kembalikan kepada teman-teman semua. Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Panajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, membangun ibu kota dengan identitas nasional, serta mengubah paradigma pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Hal tersebut tidak lain dalam tujuan pemerataan pembangunan di Indonesia. Di lain sisi, pembangunan IKN tentu akan menyebabkan berbagai perubahan. Mengingat bahwa karakteristik Pulau Jawa yang berbeda dengan karakteristik di Kalimantan atau di Borneo Island yang merupakan kawasan yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah hutan. Dalam pembangunan dan pengembangan ibu kota negara, perlu adanya konsep berkelanjutan guna mewujudkan pelestarian alam serta lingkungan agar tetap seimbang. Terkhusus dalam perencanaan pembangunan Nusantara yang berada di wilayah paru-paru dunia. Karena kita ketahui bahwa Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia. Melalui rencana induk IKN, pemerintah telah mengembangkan rencana strategis pembangunan ibu kota baru dengan menggunakan atau memadukan konsep Forest City dan Smart City. Menjadi prinsip dasar dalam pembangunan IKN, di mana diharapkan IKN menjadi kota cerdas yang berkelanjutan. IKN dibangun dan dikembangkan agar selaras dengan alamnya. Dalam pengembangan IKN sebagai Forest City terdapat beberapa prinsip yang harus ditetapkan dan telah dilaksanakan pada saat ini, yaitu nol deforestasi. Pemerintah melalui otorita IKN akan selalu mengawasi dan selalu menjaga agar tidak ada alih fungsi lahan hutan di IKN menjadi lahan lainnya. Kemudian mengembalikan sebagian hutan di IKN menjadi hutan tropis melalui prinsip konservasi keanekaragaman hayati di IKN. Kemudian pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Jadi pengelolaan hutan di IKN tidak hanya untuk saat ini, tetapi diharapkan terus berkelanjutan sampai kapanpun. Kemudian meningkatkan stok karbon di IKN, pelibatan masyarakat adat dan lokal agar tetap sebagai bagian penting dalam pembangunan IKN Nusantara. Yang terakhir adalah perbaikan tata kelola dan menetapkan 75% luas IKN dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. 65% diantaranya dijadikan sebagai hutan tropis, meskipun kita tahu bahwa sudah tidak terdapat hutan tropis di kawasan IKN, tetapi melalui prinsip konservasi keanekaragaman hayati diharapkan IKN bisa menyediakan bagian 65% dari wilayah hutannya sebagai hutan tropis. Kemudian IKN juga menerapkan mobilitas di IKN dengan prinsip smart transportation.
yaitu sistem transportasi kota yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi publik, sepeda dan kendaraan hemat bahan bakar, serta ramah lingkungan. Sebagai bukti langkah konkret, pemerintah juga telah menyediakan kereta otonom yang akan digunakan sebagai salah satu transportasi publik di IKN dengan menggunakan energi listrik. Kemudian, ibu kota negara dirancang untuk mampu mendorong pertumbuhan, membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sejalan juga dengan upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, yang akhirnya akan menjadikan Pulau Jawa sebagai Jawa sentris pembangunan Indonesia. Hal ini yang akan dihindari dengan adanya pemindahan ibu kota ke Nusantara. Kemudian diharapkan juga Nusantara mampu menjadi epicentrum pertumbuhan yang semakin merata ke wilayah di luar Pulau Jawa dengan menggunakan atau dengan mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Maju 2045. Pada acara Nusantara A City of Opportunities di Singapura 17 Februari 2024 telah ditekankan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Nusantara adalah konsep kota hutan yang berkelanjutan atau Forest City, yang mana diyakini akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia dengan menerapkan konsep Forest City. Hal ini terbukti dengan disediakan hanya 25% area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya menjadi area hijau, yang termasuk 65% area tersebut ditetapkan sebagai hutan tropis. Kondisi ini akan memungkinkan warga Nusantara hidup berdampingan dengan alam. Pada acara COP27 2023, Otorita IKN dan Asian Development Bank meluncurkan studi yang menekankan atau memetakan bagaimana Nusantara menjadi kota yang mendukung net zero emission. Studi tersebut menegaskan bahwa pembangunan Nusantara sebagai Forest City akan mendorong upaya rehabilitasi yang lebih ambisius di wilayahnya. Rencana pembangunan Nusantara sudah sejalan dengan Paris Agreement. Nusantara adalah partisipasi aktif Indonesia dalam mendukung inisiatif global untuk mengatasi perubahan iklim dan global warming. Kesuksesan Nusantara tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga menguntungkan masyarakat global. Dengan menciptakan kota berkelanjutan yang dapat ditiru di seluruh dunia, sehingga Nusantara di 2045 menjadi kebanggaan Indonesia. Semoga saja apa yang direncanakan ini tercapai pada tahun 2045 dan kita bangga selalu dengan Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.